أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لله. Salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanjungan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 2 Tanjungan. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul pada acara sosialisasi proyek sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan atas junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kita mulai, di sini akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga sosialisasi proyek sekolah, yang keempat tanya jawab, dilanjutkan doa penutup. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan surah Al-Fatihah agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Menuju acara yang selanjutnya, yang sambutan kepala sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ponco Setiono atau yang mewakili. Kepada Bapak Rio kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita akan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat bimbingannya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat. Terima kasih. Di acara di acara Harnas ini saya pribadi sangat mendukung ya Bapak Ibu ya untuk berlangsungnya acara ini. Apalagi tentang olahraga tradisional, mengingat banyak sekali siswa-siswi kita yang sudah melupakan tentang olahraga tradisional. Bisa kita lihat bersama anak-anak pada era sekarang lebih mementingkan gadget. Kalau zaman kita dahulu kita pulang sekolah bisa main tekongan atau mungkin bobasan dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak sekarang ini lebih cenderung ke HP, dan itu kurang bagus untuk saraf baik itu maupun sensorik maupun motoriknya. Jadi kalau ada acara seperti ini saya dukung. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Suryo selaku guru olahraga karena ide beliau yang sangat cemerlang, sehingga dengan ide beliau ini ada dengan tema pesta olahraga tradisional ini dengan cabang olahraga apa Pak kalau boleh saya tahu? Iya. Untuk olahraga yang spesifiknya tarik tambang ya, tarik tambang itu bagus karena selain untuk melatih ketangkasan mereka juga dapat melatih kekompakan. Terima kasih Pak Suryo sudah memberikan kontribusi kepada sekolah terkait terutama di bidang olahraga. Saya sangat mendukung dan semoga acara ini dapat berkelanjutan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni sosialisasi proyek sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Suryo Yusuf SPD. Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanjungan atau yang mewakili
Saya di sini akan mempresentasikan tentang pesta olahraga tradisional. Next. Yang disingkat adalah pesta Plarasimba. Plarasimba itu singkatan dari pesta olahraga tradisional siswa tarik tambang. Next. Untuk latar belakang, itu pesta siapanya satu, latar belakang. Permainan tradisional tidak menarik seperti dulu karena pergeseran zaman dahulu berdasarkan dan sekarang sudah beda. Karena kalau dulu anak-anak yang dikatakan bahwa peran sekolah tadi, kalau dulu anak pulang sekolah bermainnya tarik tambang atau engklek atau meteran. Sekarang udah semuanya gadget, udah bermain HP, disibukkan sama HP. Mulai dari game-game yang sekarang yaitu kayak game Mobile Legends dan seterusnya. Next. Yang kedua, sebagai bentuk untuk melestarikan kembali permainan tradisional yang merupakan warisan budaya Indonesia. Dan saya melakukan dan mensosialisasikan tentang permainan tradisional supaya anak-anak bisa tertarik lagi dari permainan tradisional yang sudah hampir tidak disenangi oleh anak-anak. Next. Yang ketiga, pentingnya melestarikan permainan tradisional sebagai warisan budaya bangsa Indonesia supaya tidak punah dan dilestarikan lagi dan disosialisasikan ke kelas-kelas untuk supaya anak-anak bisa mengerti. Karena kalau permainan gadget yang terserang matanya, karena anak didik sekarang kalau sekarang main gadget pasti menemani HP. Kalau permainan tradisional itu mulai dari fisiknya anak-anak itu udah terlatih untuk dari tenaganya, untuk ototnya itu pasti berfungsi. Kalau gadget kan tidak, yang berfungsi cuma pikiran sama melihat HP itu. Next, yang keempat, Sport Education Model atau SEM sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif untuk memperkembangkan keterampilan sosial dan fisik. Keterampilan sosial dan fisiknya tadi, anak-anak udah fisiknya kalau bermain tarik tambang pasti otot tangan udah terbiasa, dan untuk melakukan otot tangan dan kekompakan banyak lagi. Fisiknya untuk fisik ketahanan untuk kaki, karena di permainan tarik tambang itu koordinasinya banyak, dari kekompakan, kekuatan tangan, kekuatan otot kaki. Next. Tujuan proyek melestarikan permainan tradisional. 2. Menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama, dan siswa mampu memahami dan mempraktekkan model pembelajaran SEM melalui pertandingan tradisional tarik tambang kelas 4 dan kelas 5 SD Negeri 2 Tajinan dengan peran potensi dan kemampuan yang lebih dikuasai. 4. Mengembangkan karakter peserta didik sesuai dengan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat tadi,
Lanjutannya berkemudian global atau berpartisipasi dalam proses pengembangan keputusan bersama. Dua, bergotong royong kerjasama komunikasi untuk mencapai tujuan bersama koordinasi sosial. Yang ketiga, kreativitas atau memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi atau permasalahan. Ini tabel pengabaran karakteristik pembelajaran. Untuk yang terlibat dari acaranya itu nanti mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk mata pelajaran menjadi mata pelajarannya yang terlibat bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, BAI, bahasa Jawa, matematika, dan IPA. Yang peran yang terlibat kelas 1 dan kelas 2 sebagai supporter. Yang B kelas 3 sebagai kelas 3 dan kelas 4 sebagai pemain. Yang fase C kelas 5 dan kelas 6 lokasi penyelenggaraan di lapangan SD Negeri 2 Tajinan atau Lapang Tajinan. Produk yang dihasilkan spot education model dan video pelaksanaan yang diunggah di YouTube sekolah. Teknologi yang digunakan smartphone, laptop yang digunakan untuk mengakses materi pembelajaran dan pembuatan video. Tahapan peluncuran proyek, jadi ada gambar anak melakukan tarik tambang. Di situ ada wasit dan ada supporter. Yang satu sosialisasi dan penyampaian tujuan prestasi, yaitu guru PJK mempresentasikan dengan memberikan penjelasan tentang perlombaan yang dilaksanakan, menyampaikan tujuan, manfaat, dan tujuan kepada siswa. Dua, video promosi menanyakan video tentang keseluruhan dari permainan tradisional tari tambang dengan modifikasi semenarik mungkin. Poster dan banner, membuat poster dan banner yang kemudian disebarkan di sekolah agar kegiatan yang dirasakan mendapat meriah dan sukses. Untuk pertandingan itu saya akan membuat itu ada manfaatnya, ada video. Pasti kalau anak-anak melakukan kegiatan di video pasti anak senang dan seru karena anak-anak terpacu fokus dan ada videonya atau kena di video itu. Yang kedua pasang banner, anak-anak supaya menarik ada banner dan kegiatannya itu di sekolah, kegiatan biasanya dapat meriah dan sukses supaya anak ada bannernya itu besok tanggal 8 Oktober ada kegiatan tarik tambang. Pasti anak-anak udah dulu bagus. Kelompok menjaga kelompok di sekolah supaya latihan, supaya mau pertandingan, supaya bisa menang. Yang kedua, demonstrasi permainan pertandingan eksekusi mencontohkan pertandingan dengan menerapkan pertandingan yang dilakukan oleh guru untuk menunjukkan aturan dan plan permainan. Tapi yang kedua itu gurunya dulu diperlombakan atau dikasih contoh supaya anak bisa bahwa guru melakukan pertandingan tarik tambang. Next. Yang ketiga yaitu ada pembentukan tim sebagai kelompok, sebagai peserta studi menjadi beberapa kelompok yang heterogen untuk mendorong kerjasama dan saling melengkapi. Pemilihan ketua tim memilih ketua tim yang akan bertanggung jawab dalam koordinasi dan
pengembalian keputusan dalam tim. Ini ada gambar dari Bapak Ibu, karena kalau siswa sertifikat ini yang dibuat besar-besar karena dibuat contoh. Yang keempat, penentuan jadwal dan tugas, penyusunan jadwal membuat jadwal yang jelas untuk setiap tahapan proyek, termasuk jadwal latihan, pertandingan, dan evaluasi. Yang kelima, pembagian tugas, memberikan tugas yang jelas pada setiap anggota tim sesuai dengan kemampuan. Yang keenam, motivasi dan antusiasme atau kata sambutan kepada kelas sekolah atau guru, memberikan kata sambutan untuk memotivasi peserta didik. Dan selanjutnya, doorpress, menyediakan doorpress untuk menambah semangat peserta. Selanjutnya, pemberian sertifikat atau penghargaan, memberikan sertifikat kepada semua tim karena sudah berpartisipasi dalam pertandingan. Ada pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi, satu, berdiskusi dalam komunitas tentang keterlibatan peran guru. Dua, memberdiskusikan dengan peserta didik tentang proyek yang akan dilakukan. Tiga, mencari informasi tentang permainan tradisional yang dapat dijadikan bahan dalam pembuatan proyek. Metode atau pengumpulan data, menyebarkan angket kepada peserta didik, guru dan orang. Pengumpulan informasi angket dengan menyebarkan angket kepada peserta didik atau guru dan orang tua untuk mengumpulkan data tentang minat atau pengetahuan dan sikap. Yang kedua, melakukan wawancara dengan beberapa peserta didik, guru dan tokoh masyarakat untuk menggali informasi yang lebih detail. Tiga, observasi, mengamati langsung aktivitas peserta didik selama pembelajaran untuk melatih minat atau motivasi dan kesulitan yang dihadapi. Empat, dokumentasi yang relevan seperti kurikulum dan laporan kegiatan. Yang kelima, alat bantu pengelola data, kamera untuk mengambil gambar atau video selama kegiatan observasi. Ada pengembangan dan umpan balik. Merancang kegiatan pembelajaran. Pemanasan kreatif. Selain pemanasan fisik, kita bisa memasukkan unsur pemain atau senang untuk menambah keseruan, variasi permainan dan modifikasi. Dua, membentuk variasi permainan dengan aturan yang berbeda-beda untuk menjaga minat peserta didik. Interaksi dengan materi lain, menghubungkan permainan olahraga tradisional dengan materi pelajaran lain seperti matematika, menghitung skor, bahasa Indonesia, membuat laporan. Yang keempat, koleksi dengan lingkungan, mengadakan pertandingan persahabatan dengan sekolah lain atau komunitas sekitar. Dua, membuat materi pembelajaran yang menarik media digital, menggunakan video tutorial atau animasi atau game edukasi untuk memperkenalkan permainan olahraga tradisional. Bahan ajar interaktif, membuat bahan ajar yang memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi secara langsung, misalnya kuis online tentang permainan tradisional atau simulasi permainan. Yang ketiga, mengembangkan instrumen penilaian yang didefinisikan atau satu, penilaian diri, minat peserta didik untuk menilai diri sendiri berdasarkan kriteria yang lebih dibutuhkan. Penilaian teman sebaya, meminta peserta didik untuk memberikan umpan balik kepada teman sekelompok. Tiga, menilai guru mengamati dan menilai kinerja peserta didik secara langsung. Empat, umpan balik yang efektif dengan pemberian umpan balik
yang baik, peserta didik dapat lebih semangat untuk terus belajar memperbaiki apa yang kurang, seperti tepat waktu, memberikan umpan balik segera setelah kegiatan berlangsung, positif memberikan lebih banyak ujian daripada kritikan, konstruktif atau memberikan saran yang bermanfaat untuk perbaikan. Terima kasih untuk tadi yang saya presentasikan dari Ibu. Lanjut ke moderator. Terima kasih. Demikian tadi sosialisasi proyek sekolah yang telah disampaikan oleh Pak Suryo. Monggo Bapak Ibu menuju acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo kami silakan. Terima kasih untuk Bu Devi sudah mengucapkan pertanyaan. Tetapi pertanyaannya adalah memberikan cedera ya, atau menanggulangi cedera. Dari permainan tarik tambang pasti tangannya terbanyak cedera. Kalau sekarang supaya tidak cedera bisa membuat sarung tangan atau yang biasanya pakai ketun. Kalau ketun pasti tergores. Diupayakan anak-anak memakai sarung tangan disediakan di sekolah. Misalkan satu tim 5 anak di sekolah menyediakan sarung tangan 10 pasang untuk tim yang mau melakukan. Dan yang lagi cederanya itu pasti di kaki. Kaki pasti kalau nak tarik pasti untuk menyangga itu pakai sepatu supaya biasanya kakinya anak yang biasa tarik sampai tergores sampai berdarah. Pakai sepatu supaya tidak berdarah, dan untuk lapangannya supaya tidak licin itu dan melewati supaya tidak cedera dikasih pasir atau supaya tidak tergores, dan biasanya dipakai untuk ngatur supaya anak jatuh tidak bergeser tangannya juga. Itu lagi untuk jawaban dari tanya Bu Devi. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih kami sampaikan Bapak Ibu yang kami hormati. Demikianlah tadi acara sosialisasi proyek sekolah telah selesai kita laksanakan. Semoga membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Di sini kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Kami akhiri ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir, mari kita tutup acara ini dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.